semua, perkenalkan kita dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Irti Faudia dan rekan saya Raihan. Saya Natasha Fatimah Tudeka. Saya Tutus Kinabira Kusumi. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai pasar oligopoli. Yuk, langsung aja ke videonya. If I get you, I'm slowly breaking down. And no, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking we could never be a pair. Oh no, I don't need you. Halo teman-teman, sekarang kita masuk ke pengertian oligopoli. Sebelumnya kalian pernah tahu belum apa itu arti dari pengertiannya oligopoli? Jadi, pasar oligopoli adalah pasar yang produsennya sedikit tapi konsumennya banyak. Jadi makanya disebut sebagai pasar persaingan tidak sempurna tapi tetap ketat. Contohnya kayak rokok, perusahaannya sedikit tapi jumlah konsumennya sangat banyak. Dikarenakan mereka melakukan promosi besar-besaran agar konsumen tetap setia. Secara fundamental, istilah oligopoli berakar dari bahasa Yunani, yaitu oligos yang berarti sedikit dan polein yang berarti menjual. Secara terminologi manajemen, ini merujuk pada sebuah struktur pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh segelintir perusahaan raksasa. Oligopoli bukan sekedar masalah jumlah, melainkan masalah pengaruh keberadaan setiap produsen sangat signifikan sehingga mampu menggoyang stabilitas pasar melalui satu keputusan strategis. Definisi inti, sebuah kondisi pasar persaingan tidak sempurna di mana rasio konsentrasi pasar sangat tinggi, menciptakan jarak yang lebar antara jumlah produsen yang terbatas dengan basis konsumen yang sangat masif. Posisi dalam spektrum ekonomi, oligopoli berada di titik tengah yang unik. Ia tidak sekaku monopoli atau biasa disebut dengan satu penjual, namun tidak sebebas persaingan sempurna atau biasa disebut dengan banyak penjual. Terus esensi kekuatan. Di sini, kekuasaan tidak berpusat pada satu tangan, melainkan terbagi secara strategis di antara beberapa pemain dominan yang paling mengawasi satu sama lain. Oke teman-teman, jadi di pasar oligopoli itu terdapat jenis-jenisnya. Dan jenis-jenisnya itu ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu ada pasar oligopoli murni. Nah, yang kedua yaitu ada pasar oligopoli diferensiasi. Nah, yang poin ketiga yaitu ada pasar oligopoli kolusi. Nah, dan yang terakhir yaitu ada pasar oligopoli kolusi. Poin pertama yaitu pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni adalah pasar yang menjual produk sejenis atau hampir sama. Produk sulit dibedakan karena memiliki fungsi yang sama. Dalam pasar ini, perusahaan menjual barang yang kualitas dan kegunaannya hampir tidak memiliki perbedaan, sehingga konsumen biasanya memilih berdasarkan harga. Nah, ciri-ciri pasar oligopoli murni yaitu ada produk homogen, harga antar perusahaan hampir sama, mengikuti kebijakan perusahaan utama, dan persaingan lebih banyak pada harga. Jika satu perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain biasanya ikut menaikkan harga agar harga di pasar tetap seimbang. Nah, contohnya pasar oligopoli murni adalah industri semen dan baja, karena produk yang dijual memiliki fungsi yang hampir serupa atau sama. Poin kedua yaitu pasar oligopoli terdiferensiasi. Pasar oligopoli terdiferensiasi adalah pasar yang menjual produk sejenis tetapi memiliki perbedaan tertentu agar terlihat lebih unggul dibanding pesaing.
Walaupun produknya memiliki fungsi yang sama, setiap perusahaan berusaha membuat produknya tampak berbeda di mata konsumen. Nah, perbedaan produk dapat berupa merek, kualitas, kemasan, fitur, dan harga. Dalam pasar ini, perusahaan berusaha menciptakan ciri khas agar konsumen tertarik membeli produknya. Nah, contohnya itu adalah smartphone, kendaraan bermotor, dan produk skincare. Walaupun fungsinya sama, setiap produk memiliki kelebihan masing-masing sehingga konsumen memiliki banyak pilihan. Lanjut, poin ketiga yaitu pasar oligopoli non-kolusi. Pasar oligopoli non-kolusi adalah pasar di mana perusahaan bersaing secara sendiri-sendiri tanpa melakukan kerjasama dengan pesaing. Setiap perusahaan menentukan strategi bisnisnya sendiri untuk menarik konsumen dan mendapatkan keuntungan. Nah, perusahaan juga menentukan sendiri harga produknya, jumlah produksinya, serta strategi promosinya. Namun, sebelum mengambil keputusan, perusahaan tetap memperhatikan kondisi pesaing agar strateginya tidak merugikan perusahaannya sendiri. Tujuan perusahaan adalah mempertahankan konsumen agar memperoleh keuntungan lebih besar dibanding pesaing sehingga persaingan dalam pasar ini cukup ketat. Lanjut, pasar oligopoli kolusi. Pasar oligopoli kolusi adalah pasar di mana beberapa perusahaan bekerja sama dalam menentukan harga atau jumlah produksi. Kerjasama dilakukan agar persaingan antar perusahaan dapat dikurangi. Nah, tujuan kerja sama tersebut adalah mengurangi persaingan, menjaga harga tetap stabil, dan mendapatkan keuntungan besar. Dalam pasar ini, perusahaan dapat sepakat untuk menaikkan harga bersama, membatasi jumlah produk, dan juga membagi wilayah pemasaran. Namun, kolusi sering merugikan konsumen karena harga produk menjadi lebih mahal dan pilihan konsumen menjadi lebih terbatas. Nah, di dalam pasar oligopoli ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya yaitu poin pertama. Poin pertama, inovasi meningkatkan. Dan kelebihannya yaitu poin pertama, susah untuk pendatang baru. Dan poin kedua, yaitu harga bisa lebih mahal. Dan poin ketiga yaitu biaya promosi besar. Nah, segitu saja dari kelebihan dan kekurangannya. Terima kasih. Kelebihan pasar oligopoli. 1. Inovasi meningkat. Karena persaingan sangat ketat, perusahaan terus menciptakan inovasi baru agar produknya lebih menarik dibanding pesaing. Perusahaan melakukan inovasi pada 1. Desain produk, 2. Fitur, 3. Teknologi, 4. Kemasan, 5. Rasa produk. Akibatnya, konsumen mendapatkan produk yang lebih modern dan berkualitas. 2. Kualitas produk bagus. Perusahaan dalam pasar oligopolio selalu menjaga kualitas produk agar konsumen tetap loyal. Jika kualitas produk menurun, konsumen dapat dengan mudah berpindah ke merek lain. Karena itu, kualitas menjadi salah satu senjata utama dalam persaingan pasar oligopoli. 3. Yaitu teknologi berkembang. Perusahaan menggunakan teknologi modern adalah agar produksi lebih cepat dan efisien. Penggunaan teknologi canggih dapat pertama, mempercepat produksi, kedua, menghemat biaya produksi, ketiga, meningkatkan kualitas produk, keempat, menghasilkan produk lebih banyak. Akibatnya, perkembangan teknologi dalam pasar oligopoli biasanya sangat cepat.
Kekurangan pasar oligopoli. 1. Susah untuk pendatang baru. Perusahaan baru sulit masuk ke pasar oligopoli karena harus bersaing dengan perusahaan besar yang sudah terkenal. Hambatan yang dihadapi: modal besar, teknologi mahal, biaya promosi tinggi, konsumen sudah loyal pada merek lama. Akibatnya perusahaan kecil sulit berkembang. 2. Harga bisa lebih mahal. Karena jumlah produsen sedikit, perusahaan memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga pasar. Kadang perusahaan menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Akibatnya konsumen harus membeli produk dengan harga yang lebih mahal dibanding pasar persaingan sempurna. 3. Biaya promosi besar. Perusahaan harus mengeluarkan biaya besar untuk promosi agar produknya tetap dikenal masyarakat. Biaya promosi digunakan untuk satu, iklan televisi, kedua, media sosial, ketiga, sponsorship, ketiga, billboard, keempat, endorsement artis. Karena perusahaan saling bersaing mendapatkan perhatian konsumen, biaya promosi dalam pasar oligopoli biasanya sangat. Oke teman-teman, lanjut kita masuk ke ciri-ciri pasar oligopoli. Bagi yang kalian bingung perbedaan antara pasar oligopoli dengan pasar yang lainnya itu apa sih? Nah, bagi kalian yang buat kalian nih biar tahu pasar oligopoli itu apa, yang bagaimana sih cirinya. Nah, pasar oligopoli itu terdiri oleh 6 ciri. Nah, yang pertama itu produsennya relatif sedikit, biasanya lebih dari 10 produsen. Dan lanjut yang kedua itu biasanya barang produksinya sama. Dan yang ketiga, produsen utamanya menjadi patokan. Dan yang keempat, harga pasar relatif mirip. Dan yang kelima, pendatang baru tuh susah masuk, lumayan susah untuk masuknya. Dan yang keenam, butuh strategi pemasaran yang sangat kuat. Segitu aja mungkin ciri-ciri pasar oligopoli dari saya. Sekian, terima kasih. Ciri yang pertama dari pasar oligopoli adalah jumlah produsennya sedikit, biasanya kurang dari 10 perusahaan, dan hanya terdiri dari beberapa perusahaan besar saja. Walaupun jumlahnya sedikit, perusahaan-perusahaan tersebut mampu menguasai sebagian besar pasar. Kondisi ini menyebabkan persaingan menjadi lebih terfokus antar perusahaan besar yang saling bersaing dalam menarik konsumen. Lalu ciri yang kedua yaitu produk yang dijual dapat berupa barang yang homogen maupun heterogen. Produk homogen berarti produk yang dijual hampir sama dan sulit dibedakan, seperti semen ataupun baja. Sedangkan produk heterogen berarti memiliki perbedaan pada merek, kualitas, desain maupun fitur. Contohnya seperti smartphone, sepeda motor, dan provider internet. Lalu ciri yang ketiga adalah adanya ketergantungan antar perusahaan. Dalam pasar oligopoli, keputusan satu perusahaan akan sangat memengaruhi perusahaan lain. Misalnya, ketika satu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan pesaing biasanya juga akan ikut menurunkan harga agar tidak kehilangan konsumen. Karena itu, setiap perusahaan harus mempertimbangkan reaksi pesaing sebelum mengambil keputusan. Keempat, persaingan di pasar oligopoli sangat ketat, terutama dalam bidang promosi dan pemasaran. Perusahaan biasanya menggunakan iklan besar-besaran, memberikan diskon, meningkatkan kualitas produk, hingga membuat inovasi baru untuk menarik perhatian konsumen dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Ciri kelima, adanya perusahaan pemimpin pasar atau market leader. Perusahaan ini biasanya memiliki kekuatan yang paling besar dibanding perusahaan lain, baik dari segi modal, jumlah konsumen, maupun pengaruh di pasar. Kebijakan yang dilakukan perusahaan pemimpin sering dijadikan acuan oleh perusahaan lain, terutama dalam menentukan harga produk.
Ciri yang keenam, harga produk di pasar oligopoli cenderung stabil dan tidak mengalami perubahan yang terlalu drastis dan signifikan. Hal ini terjadi karena perusahaan memahami bahwa perubahan harga dapat memicu persaingan yang lebih ketat. Oleh sebab itu, perusahaan lebih memilih bersaing melalui kualitas produk, iklan, dan pelayanan dibandingkan harus perang harga. Ciri yang ketujuh adanya hambatan yang tinggi bagi perusahaan baru untuk masuk ke pasar. Hambatan tersebut bisa berupa kebutuhan modal yang besar, teknologi yang canggih, jaringan distribusi yang luas, hingga kuatnya merek perusahaan yang lama yang sudah dikenal masyarakat. Akibatnya, perusahaan baru akan sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah lebih dulu menguasai pasar. Lalu kita masuk ke ciri yang terakhir. Pasar oligopoli sering memerlukan strategi bisnis yang matang. Perusahaan harus mampu membaca kondisi pasar, memahami kebutuhan konsumen, serta memperhatikan langkah pesaing agar dapat bertahan dan terus berkembang di tengah persaingan yang ada.